Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Kita masuk sekarang pondasi yang kedua. Sudah dibahas tadi pondasi yang pertama ya. Dari mengenal Allah Subhanahu wa taala secara ringkas. Sudah diterangkan dari kandungan makna Rabb dan cara mengenal Allah. Yang ketiga tadi maksud penciptaan manusia. Dan yang keempat tadi terakhir sudah dibahas tentang perintah dan larangan yang paling besar. Baik. Jadi kita ringkas ya, pembahasannya tidak terlalu panjang. Tapi kata beliau rahimahullah ta'ala di pondasi yang kedua tentang makna Islam di halaman 5 ya dari buku panduan. Baik. Idza qila laka ma dinuk faqul dini al-islamu wa huwa al-istislamu wal id'anu wal inqiyaru ila Allah ta'ala. Wa dalil qawluhu ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Wa qawluhu ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik. Jika dikatakan kepadamu, apa agamamu? Maka katakanlah, agamaku Islam. Dan dia adalah berserah diri, tunduk, dan terikat kepada Allah Ta'ala. Ya. Beliau bawakan situ dua ayat dari penjelasan mana Islam ini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan firman-Nya Ta'ala juga, dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Di sini yang kita akan terangkan makna Islam dulu ya. Makna Islam. Jadi Islam itu secara bahasa beliau terangkan di situ ya. Walaupun ini juga bisa dipahami Islam secara istilah atau secara bahasa, kita uraikan dulu. Islam itu kan dari mana aslama yuslimu islaman. Ya, berserah diri atau tunduk begitu ya. Itu diterangkan di surah As-Saffat ayat 103 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail yang sudah berserah diri kepada Allah dalam keadaan Nabi Ismail hampir disembelih sudah karena perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Dikatakan di situ falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya. Tatkala keduanya telah berislam. Ini maksudnya Islam secara bahasa ya. Nah, telah berserah diri pada perintah Allah dan tunduk kepadanya. Ya. Itu secara bahasa ya. Adapun secara istilah, ya Islam itu ada pembagiannya di kalangan ulama. Nah, jadi Islam terbagi dua ya. Secara istilah Islam terbagi dua.
apa yang diuraikan oleh Syekh di sini itu bisa masuk juga Islam secara istilah. Ya, tapi dia bermakna umum. Islam yang bermakna umum. Nanti kita akan uraikan. Jadi Islam dulu awalnya itu kan terbagi dua ya. Ya. Ada Islam kauni, ada Islam syar'i. Ya. Islam kauni itu adalah Islamnya seluruh makhluk di alam semesta ini. Jadi seluruhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kauni qadari. Ya. Itu diterangkan di surah Al-Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah mereka cari? Padahal seluruh yang ada di langit dan di bumi itu aslama, berislam dalam keadaan taat ataupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka kembali. Ini dalil tentang Islam secara kauni. Ya, walahu aslama man fis samawati wal ard, dan hanya untuk Allah berislam, dan hanya kepada Allah berislam seluruh yang ada di langit dan di bumi. Baik. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua ada Islam yang bermakna syar'i. Islam yang bermakna syar'i. Ya. Nah, Islam yang syar'i ini terbagi dua lagi di bawah. Ada yang bermakna umum dan yang kedua ada yang bermakna khusus. Ya, itulah yang diterangkan oleh Syekh di sini ya. Ini Islam yang bermakna umum. Nah, itu adanya penyerahan diri kepada Allah, adanya ketundukan, dan yang ketiga adanya keterikatan. Ya, di bahasa Syekh di usul salah satu usul, ya, beliau katakan di situ Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan berlepas dari kesyirikan dan para pelakunya. Itu di buku yang satunya ya, di salah satu usul. Ya, ada penyerahan diri dengan tauhid kepada Allah, terikat dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Itu juga makna Islam secara umum. Di sini beliau bahasakan dengan bahasa yang ringkas. Berserah diri, ada ketundukan, dan ada keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini seluruh nabi dan rasul berada di atas agama ini. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruhnya agamanya berasal dasarnya sama seperti itu. Ada penyerahan diri kepada Allah, itu dengan tauhid, terikat dengan ketaatan, ada ketundukan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, dipahami ya? Baik. Kita beri contoh di situ, ada beberapa ayat-ayat ya, sebelum kita masuk di uraian beliau. Misalnya ada ayat di surah kayaknya agak panjang ya kalau saya uraikan ayat-ayat ini. Kayak dosa ya. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu kan diterangkan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Beliau berkata, dan aku diperintah untuk menjadi orang yang muslim. Itu di surah Yunus ya, ayat 72. Saya baca aja separuh-separuh ayatnya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi beliau dari Nabi Nuh diperintah untuk menjadi muslim. Dari Islam yang bermakna apa? Umum. Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan di surah Al-Imran ayat 67. Ya. Dikatakan oleh Allah, walakin kana hanifan musliman. Ya, tapi Nabi Ibrahim itu adalah hanif, lagi muslim. Ini paham ya? Baik.
Kemudian diterangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Beliau juga dikatakan muslim. Tidak terangkan di surah Yunus ayat 90. Ya. Dan kalau Fir'aun sudah ditenggelamkan di lautan, maka dia berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali yang beriman dengannya Bani Israel. Dan aku, kata Fir'aun, dari orang-orang yang berislam. Ya. Jadi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun kan, agar dia menjadi orang yang muslim. Ini diucapkan oleh Fir'aun di akhir-akhir kehidupannya, ketika nyawanya sudah ditenggorokan, tapi tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tobat. Baik. Itu contoh ya Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Ya. Diterangkan oleh Allah juga dari seorang yang muslim. Dikatakan di surah Al-Imran ayat 52. Dan kala beliau berkata kepada kaumnya, yaitu Al-Hawariyun, ya, siapakah yang bisa menolong agama Allah? Maka dikatakan di situ, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami akan menolong agama Allah. Ya. Kami beriman, kata al-hawariyun, beriman kepada Allah dan persaksikanlah kami, maksudnya kami dari orang-orang yang berislam. Jadi sama ya. Dan untuk Nabi dari kalangan para Nabi dari Bani Israel diterangkan oleh Allah di surah Al-Maidah ayat ke-44. Ya. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Taurat. Ini Taurat kan kitabnya siapa? Nabi Musa dan orang-orang yang ikut setelahnya, begitu kan, dari para nabi. Ya, padanya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu. Di mana para nabi yang telah berislam itu berhukum dengannya. Dipaham ya? Maksudnya di sini para nabi dari Bani Israel. Ya. Jadi ini dari sebagian ayat-ayat ya. Nah, tentang kisah keislamannya para nabi dan rasul. Baik. Nah, itu Islam yang bermakna umum tadi, yang bermakna ketundukan, keterikatan, ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Syekh di sini. Dan tadi sudah kita singgung di definisi yang lain, beliau katakan di situ ada penyerahan diri dengan tauhid kepada Allah, ya, terikat dengan ketaatan dan berlepas dari kesyirikan. Itu juga dari agama Nabi dan Rasul ya. Itu diterangkan di ayat-ayat yang lain tentang kisah Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Ya, tatkala dia mereka berkata, inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sebenarnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah ya Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari agama Nabi dan Rasul. Adapun Islam yang bermakna khusus, itulah Islam yang datang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti kita akan terangkan di sini pondasi yang kedua ya. Ini Islam yang bermakna apa? Khusus nanti. Itu yang akan terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada apa? Ada ihsan. Jelas ya? Baik. Ya, beliau bawakan situ 2 ayat di surah Al-Imran semuanya. Ada ayat di surah Al-Imran ayat 19. Dan yang kedua ada ayat di surah Al-Imran ayat 85. Kita sudah kita baca ayatnya ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Din di sini bermakna agama ya. Ya, walaupun din juga kadang bisa bermakna pembalasan, hari pembalasan atau amalan. Ya. Baik.
Dan di sini kata para ulama, ayat ini bisa bermakna dua. Bisa bermakna Islam yang bermakna umum atau Islam yang bermakna apa? Khusus. Dan jadi kalau dikatakan Islam yang bermakna umum, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Itu maksudnya seluruh agama Nabi dan Rasul tadi itu yang diridhoi itu kan hanyalah Islamnya mereka. Ya, selain agama Nabi dan Rasul yang hidup di masa mereka masing-masing itu tidak diterima. Nah, kalau dia misalnya bermakna Islam yang bermakna khusus, yang mengarah kepada Islamnya Nabi kita yang beliau bawa, ya maka itu betul juga untuk hari ini kan. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Yang beragama selain Islam untuk hari ini, ya maka dia tidak diterima oleh Allah. Baik, jelas ya. Baik. Ayat yang kedua beliau bawakan situ juga, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, ya maka tidak diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Pasti menjadi orang-orang yang merugi. Ini juga bisa dua makna ya. Bisa bermakna umum, bisa bermakna apa? Khusus. Kalau dia bermakna umum, dia cari selain agama Islam yang Nabi dan Rasul bawa begitu di masanya masing-masing, maka tidak diterima darinya. Ya, dia diterima atau dia nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Kalau dia bermakna Islam khusus, maka di sini sama juga. Ya, arahnya kepada Nabi kita. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maksudnya Islamnya Nabi Muhammad, sama juga pada hari ini tidak diterima. Dan di akhirat pasti menjadi orang yang merugi. Jelas ini ya, ini mana ayat. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan ayat ini itu bermakna sunnah. Bermakna apa? Sunnah. Artinya kalau dia berbuat bid'ah, dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, maka juga sama tidak diterima darinya. Dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi juga. Hanya kerugiannya kan ya lebih ringan daripada yang pertama tadi itu. Nah, tapi pelaku bid'ah, ya perbuatan bid'ah itu dari sebab-sebab kerugian. Kalau dia masih muslim, maka tidak kafir dengannya, tapi dia diancam dengan tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Baik, ini masalah yang pertama ya, sudah selesai pembahasan dari mana apa? Islam. Jadi kesimpulan tadi sudah diterangkan ya, ada Islam kauni, ada Islam apa? Syar'i. Itu Islam secara istilah ya. Kauni itu dia tidak punya hukum ya. Ya, tidak punya hukum syar'i di situ misalnya. Ya. Itu tidak dibahas ya. Yang dibahas di sini Islam yang bermakna apa? Syar'i. Baik. Yang sudah terbagi dua tadi juga ada umum, ada apa? Khusus. Baik. Sekarang kita masuk di masalah yang kedua tentang bangunan Islam. Kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa mabniyun ala khamsati arkanin. Awwaluha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaum ramadhana wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan dia Islam itu kembali kepada Islam ya, dibangun di atas 5 rukun. Arkan itu jamak dari kata rukun, ruknun ya. Baik. Awalnya itu kata Nabi atau kata Syekh, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ini satu rukun ya, 2 syahadat kan dimaklumi. Rukun yang kedua kan menegakkan salat. Ya, rukun yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima berhaji ya ke Al-Baitullah, maksudnya di situ rumah Allah, Al-Ka'bah. Ya, bagi siapa yang mampu untuk berjalan ke sana. Baik. Ya, dalilnya tentang perkara ini diterangkan. Sekarang mulai masuk beliau ya. Ini masuk di rincian Islam yang bermakna apa? Khusus di sini ya. Karena dia 5 rukun. 5 rukun ini hanya ada di Islam yang Nabi bawa. Ya, di masa dahulu ada juga. Ya, ada juga mereka salatnya
ada juga zakatnya, puasanya, ada juga hajinya ya. Tapi tidak digabung di atas 5 rukun ini. Nah, jadi yang dibahas ini sekarang Islam yang bermana khusus. Baik. Dalil perkara ini diterangkan dalam hadis-hadis ya, di antaranya ada hadis untuk urutan seperti ini diterangkan di hadis Umar ya. Ibn al-Khattab riwayat Imam Muslim. Tentang kisah Jibril yang datang itu kan. Dia tanya, Nabi kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi jawab di situ, Islam itu engkau bersaksi anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, engkau bersaksi syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, engkau tegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji jika kamu mampu untuk ke sana berjalan. Ada hadis yang kedua, itu haji ditempatkan di rukun Islam yang keempat. Itulah hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari Muslim. Jadi kalau tadi itu riwayat Imam Muslim ya. Hadis yang kedua ini dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Itu kata Nabi SAW, bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shami Ramadan. Itu lafaznya. Islam dibangun atas 5 perkara, pondasi juga. Ya. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat. Nah, yang keempat kata Nabi di situ, berhaji ke bait, al-bait. Ya, berhaji ke al-bait yaitu Baitullah. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada perbedaan riwayat. Ya, di sini Syekh mengikuti urutan di hadis Umar tadi ya, riwayat Imam Muslim. Jelas ya? Baik. Tapi kalau misalnya ada yang mengurut, misalnya anggaplah dia sebut syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, dia bilang yang keempat haji, baru puasa, itu juga tidak ada masalah. Ya, itu juga urutan yang apa? Yang betul. Bahkan itu dari urutan yang paling kuat sebenarnya. Karena dia dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau tadi urutan apa puasa baru haji, itu hanya di riwayat Imam Muslim saja. Dipaham ya? Tapi tidak ada masalah ya, karena di masyarakat kan yang tersebar itu kan seperti itu. Puasa baru apa? Haji. Jadi tidak ada masalah diurut. Hanya kalau misalnya antum baca sebagian riwayat misalnya ada haji baru puasa, itu dari hal yang bukan dikatakan tertukar riwayatnya, sudah betul. Karena memang ada hadis yang mengedepankan haji baru apa? Baru puasa. Jelas ya? Baik. Sekarang kita masuk di mana syahadat la ilaha illallah. Ini mulai masuk rincian di sini ya. Syahadat mulai masuk rincian rukun-rukun Islam. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, fa amma dalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Adapun dalil tentang syahadat, maksudnya syahadat la ilaha illallah ya, adalah firman Allah Ta'ala, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Ya, Allah bersaksikan bahwa tidak ada sembahan dengan benar kecuali Dia. Ya, para malaikat juga bersaksi, orang-orang yang beriman juga bersaksi. Nah, dalam keadaan tegak, ini kembali kepada Allah ya. Dikira oleh yang lain ada yang membaca al-qaimu bil qist. Kembali kepada Allah, syahidallah. Karena ini al-qaim kembali kepada sifat Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, dan Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Di sini sisi pendalilannya lafaz syahadat di sini ya, syahidallah. Allah bersaksi akan la ilaha illallah. Baik. Apa itu syahadat? Syahadat itu kan secara bahasa dia bermakna pengumuman, ya, atau pemberitahuan begitu kan?
Sama kan kalau dia jadi saksi ya di pengadilan, anggaplah ya. Itu kan pasti dia akan bicara. Nah mungkin dia jadi saksi tapi dia diam-diam. Itu kan bukan saksi namanya. Karena saksi itu dia harus ucapkan, ada ucapan. Itulah yang dikatakan kalau orang ingin bersyahadat, dia harus ucapkan kalimat itu. Tidak cukup dengan hatinya, tapi dia harus apa? Ucapkan. Dipaham ya? Yang dibahas ini kan syahadat la ilaha illallah. Dia ucapkan syahadat tersebut. Ya. Ini dari hal yang kita maklumi ya, diucapkan di adzan, diucapkan di salat, ya. Di zikir-zikir salat juga seperti itu. Nah, dan juga zikir-zikir setelah salat pagi dan petang itu ada zikir-zikir syahadat la ilaha illallah. Baik. Makanya dari mana ayat ya? Dan sini diterangkan dari mana syahadat itu. Ringkasnya adalah ya diterangkan oleh para ulama. Kalau mau diurai satu persatu ini kan ya la ilaha illallah itu kan ada dua rukun. Ada penafian dan ada apa? Penetapan. Penafian kan dipetik dari kalimat la ilaha. Ya, tidak ada yang disembah dengan benar. Itu ada kalimat yang hilang di situ ya. Itu khabarnya la itu. Ya, tidak ada sembahan atau tidak ada yang diibadahi dengan benar. Baru datang rukun yang kedua, illa Allah, kecuali Allah. Ditolak semua, ditiadakan semua sembahan. Baru ditetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi semata. Jelas ini ya? Ini dua rukun dari rukun la ilaha illallah. Baik, dan kalimat ini ada penjabaran-penjabarannya ya. Ada syarat-syaratnya. Nanti mungkin kita bahas insyaallah taala di lain waktu ya. Ada buku khusus juga tentang makna la ilaha illallah. Baik. Kemudian kita masuk di rukun Islam yang kedua. Atau afalnya bukan yang kedua, masih syahadat. Tapi di syahadat yang kedua. Kata beliau rahimahullah, wa dalilu anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalil tentang syahadat Muhammad adalah Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Nabi Muhammad itu ayah salah seorang di antara kalian. Ya. Tapi beliau adalah Rasul Allah, salah seorang dari lelaki di antara kalian ya. Tapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Baik. Nah. Ya, di sini diterangkan juga dari mana syahadat itu. Ya, ada beberapa pendapat di kalangan ulama yang menjelaskan mana syahadat. Ya, Muhammad Rasulullah ini. Jadi ada yang mengatakan kalau dari uraian Syekh Ibnu Utsaimin di sini di syarah beliau katakan yaitu mengakui dengan lisan dan beriman dengan hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi itu adalah Rasulullah ya, kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Jadi ada pengakuan dengan lisan dan iman dengan hati. Maksudnya Muhammad bin Abdullah yaitu Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah ya, kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Baik. Itu satu pendapat di kalangan ulama ya. Ada juga yang mengatakan dan mana Muhammad Rasulullah itu kalau Syekh di matan beliau langsung uraikan di situ konsekuensinya. Ya. Yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan, kemudian membenarkan apa yang beliau larang yang kedua benarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga menjauhi apa yang beliau larang darinya dan beri peringatkan. Dan yang keempat tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau tuntunkan. Itu dari pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matannya di buku Salah Satu Usul. Ya, dia langsung uraikan di situ 4 konsekuensinya. Itu makna syahadat Muhammad Rasulullah. Mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan,
dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Baik, jadi sudah beragam ya dari mana-mana syahadat ini di kalangan ulama. Ada juga yang mengatakan syahadat Muhammad Rasulullah itu artinya dia mirip dengan makna la ilaha illallah. Ya. Tidak ada yang diikuti dengan benar, gitu ya, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga makna yang betul. Tidak ada yang diikuti dengan benar, gitu ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan panutan kita. Baik. Jadi kalau yang diikuti selain dari tuntunan Rasulullah, itu berarti dia tidak bersyahadat akan Muhammad Rasulullah. Jelas itu ya. Ulama kita ikuti. Ya, ulama ini kan karena mereka mengikuti apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Begitu. Jadi arahnya juga sama. Baik, jelasin ya. Jadi ini dua rukun ya. Jadi kalau diurai juga ada yang mengatakan rukunnya itu dua juga. Syahadat Muhammad Rasulullah. Dia tiadakan, dia nafikan, dia tolak semua pengikutan terhadap selain Rasulullah. Dipaham ya? Kemudian dia tetapkan bahwasanya yang diikuti itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, di sini diterangkan ya, ada juga yang mengatakan rukun syahadat Muhammad Rasulullah itu ada dua juga. Yang pertama dia tetapkan Nabi itu adalah hamba Allah, manusia biasa. Yang kedua, dia tetapkan bahwasanya Nabi itu adalah Rasul Allah. Jelas ya? Rasulullah. Baik. Itu juga di rukun yang diterangkannya oleh para ulama. Ya. Dia tetapkan Nabi itu adalah hamba Allah dan hamba Allah, manusia biasa. Ini kan sebagai bantahan bagi orang-orang yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua, dia tetapkan bahwasanya Nabi itu Muhammad itu adalah apa? Rasulullah. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang merendahkan Nabi, melecehkan Nabi. Ya, menghina Nabi. Dia adalah manusia biasa tapi punya apa? Keutamaan. Ya. Ini dari mana-mana ya yang diterangkan oleh para ulama. Pendapat yang terakhir tadi itu mereka pakai ayat ini. Nah, perhatikan tadi ayatnya, Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Jadi beliau manusia biasa maksudnya kan? Ya, dan beliau adalah apa? Penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Artinya beliau juga nabi, manusia tapi nabi, dan sekaligus apa? Rasul. Baik. Jadi kalau nabi sudah tertutup, maka otomatis juga rasul akan tertutup. Ya, karena seorang tidak akan mungkin menjadi nabi, menjadi rasul kalau dia tidak melewati apa? Jenjang kenabian. Jelas ini ya. Tapi ini dari mana ayatnya secara ringkas. Dari sini dipetik oleh para ulama rukun syahadat Muhammad Rasulullah juga. Dan sekaligus maknanya begitu ya. Nah, yang sudah diterangkan tadi itu. Tadi selesai sudah syahadat, dua syahadat ya. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian kita pindah dari rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilus salati qauluhu taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, dalil tentang salat adalah firman Allah taala, sungguh salat terhadap orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Nah, apa itu salat secara bahasa? Salat secara bahasa bermakna doa. Ada yang mengatakan juga doa kepada kebaikan. Adapun secara istilah, salat itu dia bermakna ya, bentuk peribadahan kepada Allah ya, dengan perbuatan dan perkataan yang khusus. Yang dimulai dengan salam, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Itu kan salat ya. Jadi bentuk peribadahan kepada Allah dari ucapan atau perbuatan yang khusus yang dimulai diawali dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Baik. Itu salat ya.
Di sini beliau bawakan dalil tentang kewajiban salat itu. Ya, salat dari rukun Islam. Yang kedua ya. Dan ada silang pendapat di kalangan ulama kapan dia diwajibkan. Kalau Syekh beliau kuatkan di usul tsalatsa atau di salah satu usul, beliau kuatkan itu setelah 10 tahun Nabi tinggal di Mekah, barulah turun kewajiban apa? Salat 5 waktu. Ya, berarti mungkin sekitaran 3 tahun sebelum hijrah. Tapi ada juga yang berpendapat dia sekitaran 1,5 tahun begitu sebelum hijrah. Ya. Nah, ada juga pendapat yang lain dalam masalah ini. Dipahami ya? Baik. Yang jelas ketika Nabi di Mekah itu sudah diwajibkan salat. Di akhir-akhir berada di Mekah ketika itu. Nah, hanya ada silang pendapat tadi ya disyaratkan dalam masalah itu. Ya, dan dimaklumikan kewajiban salat itu kan Nabi terima di langit langsung. Ya. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jelas itu ya. Ayat ini yang silang pendapat ulama. Kapan beliau Isra Mi'raj? Di tahun keberapa? Ya, itu ada silang pendapat dalam masalah itu. Jelas intinya Nabi terima di langit. Ini perintah apa? Salat. Baik. Sudah jelas ya. Ini dalil tentang kewajiban salat ya, jelas. Dipetik di situ alal mu'minina. Sungguh salat itu atas orang-orang yang beriman. Dikatakan pakai ala ya. Wajib atas orang-orang yang beriman. Itu dari mana-mana kewajiban. Ditambah lagi kitaban mauquta. Kata kitab itu sama dengan kataba. Sama dengan puasa dikatakan kutiba, begitu ya. Baik. Jadi dari mana kewajiban salat? Kemudian yang ketiga sekarang dalil tentang zakat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa daliluz zakati qauluhu taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Ya. Dalil tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa dia bermakna sesuatu yang berkembang, ya, atau yang bertambah. Dan juga kadang ada yang mengatakan sesuatu yang suci, yang bersih. Itu zakat ya secara bahasa. Baik. Secara istilah zakat itu dia bentuk peribadahan kepada Allah dengan mengeluarkan harta tertentu atau harta yang khusus pada orang-orang yang khusus, dan pada waktu yang apa? Yang khusus. Itu mana zakat ya? Di antara definisinya ya, kalau kita lihat definisi zakat banyak. Tapi itu yang lebih dekat ya. Ya, dia bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Dengan cara dia keluarkan harta yang khusus. Dan ada semua harta di zakat ya. Emas, perak gitu kan. Ada peternakan, ada pertanian. Ada juga yang masukkan zakat perdagangan, perniagaan. Di situ ya. Dan uang masuk di situ juga. Masuk di emas dan perak sebagai alat tukar. Ya. Baik. Pada waktu yang khusus, ya ada waktu-waktunya dia bayar zakat, tidak setiap hari kan? Ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya dia tiap kali dipanen kayak pertanian ya. Nah, baik. Kemudian pada orang-orang yang khusus ada golongan-golongannya kan? Kalau diterangkan di Al-Quran itu kan ada 8 golongan di surah At-Taubah. Jadi itu rinciannya nanti dilihat di kitab zakat. Baik. Beri bawakan sini ayat di surah At-Taubah ayat 103. Ya sudah kita baca tadi ayatnya ya. Ambillah dari harta mereka sedekah. Di sini zakat dibahasakan dengan bahasa apa? Sedekah. Nah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan mensucikan dan membersihkan mereka. Membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan salatlah atas mereka. Ini dari mana salat secara bahasa ya. Ini dari mana salat secara bahasa. Artinya doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena salatmu itu maksudnya doamu itu adalah memberi ketenangan untuk mereka. Jelaskan ya. Baik. Apa sih pendalilannya? Zakat adalah wajib. Nah, dikatakan dengan lafaz perintah di situ. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka. Jelas ya? Baik. Sedekah, zakat. Ya. Kemudian diterangkan setelahnya di situ dari faedah zakat itu.
ya, sebagai pensuci, pembersih dari harta itu. Nah, dan diterangkan di situ adab, dari adab-adab seorang yang menerima zakat, dia doakan. Ini hukumnya sunnah ya. Dia doakan orang yang membayar apa? Zakat. Dan diterangkan di situ faedah doa yang telah dibaca tadi. Baik. Selesai sudah ya masalah zakat. Nah, zakat ini kata para ulama diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Ini tidak diterangkan di situ bulan apa ya. Nah, jelas dia dikatakan di tahun kedua Hijriah. Maksudnya di situ di tahun kedua Hijriah, rincian dari nisab zakat tersebut. Tapi kewajiban zakat kata para ulama sudah ada di Mekah sebelum Nabi apa? Hijrah ke Madinah. Hanya rinciannya itu kembali ditekankan oleh Allah, dirinci di Madinah. Ketika Nabi sudah hijrah di tahun kedua Hijriah. Baik. Itu masalah kewajiban apa? Zakat. Berikutnya rukun Islam yang keempat dari urutan Syekh di sini ya. Masalah puasa. Di sini Syekh bawakan 3 ayat ya masalah puasa. Nah, di usul salasa yang lain itu tidak terlalu banyak ya. Dia hanya bawakan satu saja. Atau di salatul usul hanya beliau bawakan satu. Ya. Baik. Dalam masalah kita baca ini ayatnya, kita terangkan saja dari yang merupakan sisi pendalilannya begitu ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala wa dallu shaumi qauluhu taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa idza qila laka as-siyamu syahrun faqul na'am wa dalilu qauluhu ta'ala syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa idza qila laka as-siyamu fil laili aw fin nahar faqul fin nahar wa dalilu qauluhu ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma aqimus siyama ilal lail. Baik. Dalil tentang puasa ya, dan puasa itu secara bahasa dia bermakna al-imsak, menahan. Yang sering kita bahas juga di masalah puasa ya, sudah berlalu di bulan Ramadan. Adapun secara istilah puasa itu ada bentuk penahanan yang khusus. Ya, pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Itu 3 poin ya. Ada juga tambahan yang sebagian menambah dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi tidak semua ditahan kan? Hanya pada yang perkara khusus saja. Ya, pada waktu yang khusus dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya apa? Matahari. Di bulan Ramadan ya hanya di siang hari orang berpuasa kan, di malam hari kan tidak ada puasa. Baik. Dari orang-orang yang khusus ada orang-orang yang diwajibkan ya. Itu dirinci di masalah puasa. Ya, seperti dia muslim, balik, akil, kemudian dia mampu, ya, tidak ada halangan kan? Dia mukim di negerinya dan telah masuk waktu berpuasa. Ya, dengan syarat-syarat yang khusus yaitu dia berniat. Ya, dengan cara dia berniat. Itu dirinci ya di masalah puasa. Kita tidak bahas rinci di sini tentang hukum-hukumnya. Ya, beliau bawakan ayat yang pertama di surah Al-Baqarah 183. Di situ sisi pendalilannya pada lafaz apa? Kutiba alaikumus syiyam. Jelas ya? Oleh orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, itu sisi pendalilannya ya. Dan puasa diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Kalau puasa diterangkan di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Sya'ban. Baik. Dan tadi dikatakan di bawahnya di situ, dan jika dikatakan kepadamu apakah puasa itu sebulan? Ya, maksudnya puasa Ramadan ya, maka katakanlah iya. Ya, beliau bawakan situ dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, bulan Ramadan adalah yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan, pembeda. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, wajib dia apa? Berpuasa. Jadi diikat dengan bulan ya, Ramadan. Jelas ya? Dan tadi masalah yang atau ayat yang ketiga, jika dikatakan kepadamu apakah dia di malam atau di siang hari, katakanlah di siang hari. Dalilnya dibawakan di situ surah Al-Baqarah juga. Wa kulu washrabu, sudah dari kita baca ayatnya ya, dan makan minumlah kalian sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam dari cahaya fajar maksudnya.
Ya, jadi ini awal siang fajar, kemudian akhirnya sampai tenggelamnya matahari. Tsumma atimus siyama ilal lail. Dan kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai apa? Malam. Baik. Jadi ini waktu berpuasa ya. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan tenggelamnya matahari itulah waktu malam. Itulah awal waktu apa? Malam. Baik. Berikutnya kita masuk di rukun Islam yang kelima. Kata beliau rahimahullahu taala, "Naam, wa dalilul haji qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan dalil tentang haji adalah firman Allah taala, ya, dan hanya untuk Allah atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk berjalan ke sana. Dan siapa yang ingkar akan kewajiban ini atau yang mengingkari haji, akan kita terangkan nanti ada dua makna. Maka Allah Maha Kaya atas semesta alam. Baik. Ya. Jadi di sini diterangkan kepada kita dalil tentang haji. Haji itu secara bahasa dia bermakna maksud. Bermakna apa? Maksud. Nah. Adapun secara istilah ada beberapa definisi di kalangan ulama ya tentang masalah haji ini. Ya. Jadi ada yang mengatakan haji itu adalah bentuk peribadahan kepada Allah. Nah, dengan memaksudkan Ka'bah, Baitullah, ya, dengan melakukan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang khusus dari manasik haji itu ya, yang dimaklumi. Nah, pada waktu yang khusus, ya, baik. Jadi itu diantara definisi haji ya. Jadi dia maksudkan bentuk peribadahan kepada Allah dengan memaksudkan Ka'bah itu untuk ibadah. Ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang khusus ya. Nah, pada waktu yang khusus. Di sini perbuatan masuk juga padanya di situ dari ucapan-ucapan ya. Karena diarahkan kepada perbuatan karena memang rukun-rukun haji itu arahnya kepada perbuatan. Baik. Ya. Dan ada rincian-rincian di masalah haji ya. Kebanyakannya pada perbuatan. Baik. Dalil tentang wajibnya haji dikatakan di sini, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan hanya milik Allah atas manusia berhaji ke Baitullah. Ya. Adapun haji dia diwajibkan di akhir-akhir dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ya. Ya. Di tahun-tahun terakhir di situ karena setelah turunnya ayat ini ya, pasti musim haji Nabi langsung apa? Berhaji. Nah. Baik. Di tahun ke-10 Hijriah. Nah, sebelum bulan Dzulhijjah. Baik. Jadi Nabi langsung berhaji ke situ. Nah, hanya di situ ada sahabat yang tanya, apakah berhaji itu tiap tahun? Nabi tidak jawab di situ ya. Ditanya lagi, tiap tahun Nabi tidak jawab. Kata Nabi, andai kata aku berkata iya, maka akan diwajibkan atas kalian tiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Jelas ya? Baik. Jadi dari sudah kita baca dalilnya haji jelas ya. Dikatakan situ alan nasi hijjul bait. Lihat kata-kata ala ya sama tadi, kutiba alaikumus siyam. Ya, salat juga tadi sama dikatakan alal mu'minina gitu ya. Ini dari mana-mana ini dibahas di usul fikih ya tentang seputar masalah apa? Lafaz-lafaz yang bermakna kewajiban. Baik. Ya, jadi sudah selesai rukun Islam yang 5 ya. Baik. Jadi kalau orang mengingkari syahadat itu hukumnya apa? Kafir. Ya, dia tidak bersyahadat, hanya dalam hatinya itu kan kafir. Sambil dia ucapkan ya. Adapun yang tidak salat, diingkari salat itu kalau dia ingkari kewajiban salat tersebut, maka itu hukumnya kafir. Hukumnya adalah apa? Kafir. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak salat karena malas, itu ada silang pendapat di kalangan ulama ya. Pendapat sahabat, kebanyakan para sahabat akan kata para ulama seluruh para sahabat itu mereka mengkafirkan orang-orang yang tinggalkan salat karena malas. Karena apa? Karena malas. Jelas ya? Baik. Ya, dan itu yang lebih kuat dalam masalah ini ya.
Adapun kalau dia salat kadang tidak, itu tidak dikafirkan. Nah, ada silang pendapat di situ dan dia tidak dikafirkan. Adapun zakat, kalau zakat sama juga tadi hukumnya. Kalau dia ingkari kewajibannya, maka hukumnya adalah apa? Kafir, karena dia ingkari rukun Islam. Tapi kalau dia tidak bayar zakat karena bakhil, itu ada pembicaraan di kalangan ulama ya. Dan para sahabat itu tidak mengkafirkan, tapi diperangi. Ya, rincian zakat sama dengan puasa. Yang mengingkari kewajiban puasa itu hukumnya kafir juga, karena dia mengingkari kewajiban dari rukun Islam. Ya, kalau dia tidak puasa karena malas misalnya, maka ini lain lagi masalahnya ya. Sepanjang dia tetapkan apa? Kewajiban puasa itu. Demikian pula haji. Kalau dia ingkari kewajiban, ya, itu tadi kan dikatakan situ ya, siapa yang ingkar. Kalau dia ingkari kewajiban maksudnya, maka hukumnya apa? Kafir. Jadi kalau dia tidak berhaji karena bakhil saja, karena kikir, mau keluar hartanya, kalau dia mampu, maka itu bukanlah dari hal yang mengkafirkan sepanjang memang dia menetapkan akan kewajiban haji. Baik. Ya, sekarang begini dulu ya. Ini sudah 1:30 lewat. Mungkin sudah cukup ya. Sudah 1 lembar setengah kita baca. Nanti kita selesaikan insyaallah taala setelah asar. Baik. Ini masih ada sekitaran 2 lembar. Mudah-mudahan bisa selesai di hari ini. Kalau tidak selesai setelah asar, kita lanjut setelah maghrib. Baik. Jelas ya? Insyaallah masih ada waktu. Ya. Nanti antum kuat saja. Ini kita targetkan selesai. Bekal-bekal dari menjawab pertanyaan di alam kubur. Ini kembali juga sama antumnya, bukan sama kita. Ya, kita ulangi, kita muraja, walaupun kadang di sebagian majelis sudah kita selesaikan juga, tapi itu ilmu hendaknya senantiasa kita ulang-ulangi. Tapi masalah iman nanti kita bahas ya, ini agak panjang juga ya. Iman dan ihsan ini rukun agak panjang. Tapi insyaallah kita ringkas pembahasannya supaya bisa diselesaikan. Tapi sekiranya itu dulu ya, insyaallah telah cukup. Kita akhiri majelisnya dan kita lanjutkan di sesi yang ketiga setelah asar insyaallah taala. Jadi setelah asar langsung masuk ya, langsung masuk supaya tidak lagi menunggu lama. Kalau bisa asar di sini aja, asar di sini. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.